Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah presentasi. Presentasi tentang menganalisis sebuah iklan pada media elektronik dan media cetak. Nah, di sini saya akan menganalisis dari tugas mandiri saya yang diberikan oleh dosen pengampu yang bernama Bu Hasnawati MPD. Baiklah, saya akan perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Saprudin, saya jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pertama kita dahului dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan, kebaikan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya pada saat ini. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda kita, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bu dosen pengampu kita itu Bu Hasnawati MPD. Dan yang saya hormati teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan waktu langsung saya tampilkan hasil presentasi saya, yaitu yang berjudul menganalisis sebuah iklan pada media elektronik dan media cetak. Baiklah, sebelum saya langsung memasuki menganalisis kesalahan berbahasa pada sebuah media elektronik dan media cetak, saya akan menjelaskan sedikit apa itu kesalahan berbahasa. Istilah kesalahan berbahasa memiliki pengertian yang beragam. Untuk itu, pengertian kesalahan berbahasa perlu diketahui lebih awal sebelum kita membahas kesalahan berbahasa itu. Jadi, kesalahan berbahasa itu ialah bagian integral dalam proses pemulihan dan pembelajaran bahasa kedua. Kesalahan itu bukan untuk dihindari atau dicaci maki, melainkan sesuatu yang harus dipelajari. Baiklah, langsung saja saya akan menganalisis sebuah iklan saya. Yang pertama, saya akan menganalisis iklan pada media elektronik, yaitu pada iklan di TV. Nama siaran SCTV, nama iklannya Golda Coffee, nama bintang iklannya Ana Oktarina, hari dan tanggalnya 3 Juni 2020 pukul 9.45. Jadi isi iklannya, Golda Coffee selalu menemani hariku. Perfect blend dari biji kopi Brazil dan susunya Belgia bikin aku siap. Dengan Golda aku siap lakukan lebih, rasa kopi lebih kuat dan Golda latte untuk siap lebih terlihat lebih. Itulah hidup, the perfect blend, the Golda Coffee and get more of life. Jadi analisis kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. Yang pertama kita akan membahas tentang kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. Jadi di sini saya lihat pada kalimat isi iklan tersebut ada kesalahan, itu penambahan fonem konsonan. Seperti pada kata perfect blend dari biji kopi Brazil, biji. Karena di sini data satunya adalah biji. Kata biji merupakan kata tidak baku. Seharusnya ialah biji. Jadi dalam kalimat tersebut perfect blend dari biji kopi Brazil, sehingga kata biji itu pada konsonan K dihilangkan menjadi biji. Yang kedua, saya akan menganalisis dalam bidang morfologi. Dalam bidang morfologi sini saya jumpai dua data. Yang pertama ada data satu, yaitu kata lakukan, dan data dua kata lihat. Di sini di Golda aku siap lakukan lebih.
di sini ada kata yang kurang menyambung atau menggantung. Jadi saya jelaskan. Jadi lakukan ini harus ada penambahan morfem me, melakukan, agar lebih logis lagi kata tersebut. Dan yang kata kedua, lihat. Seharusnya ditambahkan kata me, melihat, sehingga menjadi dolkelate untuk siap melihat lebih perfect. Karena kalau kita hanya lihat itu agak menggantung atau katanya tidak logis. Jadi pada kata lakukan dan melihat itu adalah ada penambahan morfem me. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis. Pada tataran sintaksis, saya akan menjumpai data cuma satu, itu pada kalimat dengan Golda aku siap lakukan lebih, yang tadi juga kan. Jadi pada kalimat ini terdapat kalimat tidak logis atau menggantung. Dan data keduanya ada rasa kopi lebih kuat dan dolke untuk siap lihat lebih. Di sini juga ada terdapat kalimat menggantung. Jadi pada kalimat ini terdapat dua kesalahan, yaitu dari kalimat tidak logis dan pengaruhnya bahasa asing dengan bahasa asli kita, yaitu bahasa Indonesia. Sini terdapat bahasa asing, itu ada bahasa rasa kopi menggunakan bahasa Inggris, dolce latte menggunakan bahasa Inggris. Seharusnya kita lebih menggunakan bahasa yang paling utama itu bahasa Indonesia. Karena ini sangat berpengaruh pada tataran sintaksis. Yaitu pengaruhnya bahasa asing kepada bahasa kita itu, bahasa asli kita, bahasa Indonesia. Baiklah, selanjutnya itu kita akan menganalisis kesalahan pada tataran wacana. Pada tataran wacana, kalimat yang digunakan iklan tersebut banyak kekurangan, baik dari segi penulisan dan peletakan paragrafnya yang tidak efektif dan tidak memiliki kalimat penjelas. Jadi akibatnya syarat-syarat paragraf tersebut tidak terpenuhi. Yang tadi yang saya jelaskan tadi itu adalah pada bagian iklan pada media elektronik, itu pada TV. Selanjutnya saya akan menganalisis kesalahan berbahasa iklan pada media cetak, itu pada koran yang diterbitkan di Pekanbaru Pos hari Rabu 16 Agustus 2018. Yaitu kata-katanya, pilih yang mana, belajar sukses raih cita-cita, narkoba gila mati sia-sia, jauhi narkoba untuk meraih cita-citamu. Jadi di sini terdapat beberapa analisis saya lakukan. Yang pertama, seperti kayak tadi juga, analisis pada kesalahan bidang morfologi, kesalahan berbahasa pada bidang morfologi. Itu pada data pertama kata raih. Kata raih seharusnya ada penambahan morfem me, itu meraih, agar lebih menyambung kalimatnya. Karena jika kita hanya menggunakan kata raih, belajar sukses raih cita-cita, itu karena sepertinya kalimatnya kurang menyambung atau tidak logis. Jadi kita tambahkan morfem me sehingga menjadi meraih, belajar sukses meraih cita-cita. Yang kedua, kita akan menganalisis kesalahan berbahasa pada tataran frase. Data 1, belajar sukses raih cita-cita, sama kayak tadi juga. Akan tetapi dalam sini saya akan menjelaskan dalam bidang frase. Seharusnya ditambahkan kata untuk sebelum raih agar kalimatnya logis. Jadi penambahan kata untuk seperti ini bunyinya. Belajar sukses untuk meraih cita-cita. Karena itu akan lebih terdengar, lebih
perfect, lebih logis, lebih enak didengarkan kalimatnya daripada yang pertama tadi. Karena kalimat pertama tadi sangat menggantung, susah dimaknai. Yang selanjutnya saya akan menganalisis kesalahan berbahasa pada bidang sintaksis. Di sini saya akan cuma menjumpai satu data saja, yaitu narkoba gila mati sia-sia. Jadi pada kalimat ini sangat tidak logis dan tidak efektif karena susah dimaknai. Narkoba gila mati sia-sia, maksudnya apa kan? Jadi di sini saya mengambil karena di sini menggunakan kalimatnya yang menggantung. Selanjutnya itu analisis kesalahan berbahasa dalam bidang wacana. Itu ada data 1 pada kata belajar sukses raih cita-cita, narkoba gila mati sia-sia. Itu seharusnya disisipkan kata penghubung atau antara belajar sukses raih cita-cita dengan narkoba gila mati sia-sia. Coba kita tambahkan dahulu ya. Kita contohkan belajar sukses untuk meraih cita-cita atau narkoba gila mati sia-sia. Itu kan lebih enak didengarkan antara cita-cita dengan narkoba. Jadi agar terbentuknya keterpaduan dalam suatu kalimat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan pada analisis saya, mohon kritik dan sarannya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.